Beberapa orang telah keluar dari ruangan privat itu, yang menyisakan Pak Roy dan Pak Randy terduduk di sofa saling berhadap-hadapan. Dalam beberapa menit, keheningan masih membentang menyelimuti suasana sekitar. Pak Roy meletakkan sebuah berkas ke atas meja. "Lihatlah, dan saya harap Anda akan menyetujuinya." Tangan Pak Randy terulur mengambil berkas itu dan mulai membukanya per lembar. "Ini," ucapan dia tercekat, kembali menatap Pak Roy meminta penjelasan lebih. "Setelah kondisi Aira membaik, aku berniat mengikat dia dan mempersatukannya dengan putraku sesegera mungkin. Apa Anda akan menyerahkannya, Pak Randy?" "Tapi ini bukan hanya keputusan Pak Randy." Panggilan Pak Roy memotong ucapan. Kedua netra peraknya menatap tegas, tersirat memohon. "Anda tidak mau kan disebut seorang ayah yang menghalangi kebahagiaan anak gadisnya?" Perasaan tertekan menegang membuat Pak Randy menelan salipaknya dengan kasar. Dia menundukkan pandangan seiring mendesah pelan yang akhirnya mengangguk pasrah menerima. Seketika senyuman terulas di bibir Pak Roy, merasa lega dan senang. Dia menepuk bahu Pak Randy. "Mari kita persiapkan kebahagiaan untuk anak kita." Yang dibalas senyuman dan anggukan kepala dari Pak Randy. "Sekarang bagaimana aku berbicara dengan istriku?" batinnya. Sementara di sisi lain, dalam sebuah ruangan rawat inap VIP, waktu sudah semakin malam, namun gadis yang terbaring lemah di atas ranjang itu masih saja betah memejamkan mata. Gadis tersebut terbalut perban di kepala, juga selang infus menetes tergantung di sisi ranjang, menyalurkan cairan energi ke tubuhnya. Dalam ruangan itu, Mekaira ditemani oleh dua orang lelaki tampan dan seorang ibu. Raut wajah setiap orang di sana terlihat muram. Apalagi John tampak sangat kacau berantakan dengan wajah penuh memar dan tambalan. Dia terduduk di kursi sisi ranjang dengan tangan terus menggenggam jemari tangan Mekaira, dan pandangan terus menatap lekat pada wajah gadis yang terpejam itu. "John, kamu harus makan dulu." Sudah kesekian kalinya Ibu Lestari membujuk pria yang terduduk kaku itu, dan John selalu menolaknya dengan gelengan kepala tanpa mau mengalihkan pandangan dari Mekaira. Kevin beranjak berdiri menghampiri. "Biar saya saja yang memberikannya. Tante, kembalilah ke sofa," kata Kevin mengambil alih troli berisi makanan lezat. "Tolong ya." Ibu Lestari menepuk pelan bahu Kevin mengandalkannya, lalu berjalan gontai ke sofa. "Oi, bodoh, makan lo. Kalau lo ikutan sakit, Caca juga bakal sedih bego," ucap Kevin yang tak menggoyahkan John dari keterpakuan dan perhatiannya terus menatap Mekaira. Gila," desah kesal Kevin. "Gue baru lihat dia sekacau ini. Gue benar-benar sudah salah besar sama lo, John." Batin Kevin menatap iba dan merasa menyesal telah menyakiti orang yang tak salah apapun. Kevin menarik kursi lain yang kosong dan duduk di sebelah kursi John. "Bodoh, berhenti memanggilku dengan panggilan itu." Suara dingin John memperingati. "Ya kalau lo kagak mau dipanggil bodoh, makanya makan bego," sewot Kevin. Suara pintu ruangan terbuka memunculkan Samuel memasuki ruangan. "Ternyata si bocah kasar masih di sini ya," sindir Samuel melirik sinis ke arah Kevin. "Tentu saja gue harus dimari. Caca kan sahabat lengket gue. Nah lo sendiri, kenapa masih dimari? Tugas lo kan sudah selesai." "Aku? Karena dia tunanganku, makanya harus aku sendiri yang menanganinya." Anjrit, sudah gila. Ngaku-ngaku tunangan Caca. Tersenyum licik Samuel memandang sombong. Teman saja begitu angkuh. Sialan lo. Sebuah igauan berasal dari Mekaira sontak menghentikan perdebatan panas itu. "Aira?" John langsung bangkit dari duduknya mendekat ke arah gadis tersebut. Begitupun Samuel dan Kevin langsung memburu mengerubungi ranjang. "Caca, Mekaira."
Kedua mata Mekaira mengerja perlahan. Yang pertama kali dia lihat adalah wajah John yang sangat dekat. John? Mekaira melirikkan bola matanya ke sekitar yang dia sadar kalau saat ini dia ada di sebuah kamar rumah sakit. Oh, gitu ya. Jadi aku tidak mati ya? Aira, akhirnya kau tersadar. Ucap John merasakan luka berat di hatinya terangkat tergantikan oleh perasaan lega bercampur senang. Mekaira, Caca, lo masih ingat gue kan? Kevin langsung bertanya karena dia pikir Mekaira akan terkena amnesia kalau kepalanya terluka parah begitu. Alis Mekaira berkerut bingung. Dia ngomong apa sih? Apa dia kira gue hilang ingatan? Batinnya sembari berusaha menggerakkan tubuh untuk terduduk. Segera dengan sigap John meletakkan bantal di punggung Mekaira dan Samuel menekan remote control ranjang untuk merubah posisi kasur ke posisi setengah terduduk. Tapi boleh juga tuh kalau aku sedikit kerjain mereka. Terbersit senyuman jahil di bibir Mekaira. Mekaira sengaja memasang wajah anak hilang yang kebingungan. Dia menatap wajah setiap pria di sana. Aku di mana? Siapa aku? Dan kalian siapa? Ucapan Mekaira itu sontak membuat semua orang terpaku diam menatap tak berkedip. Wajah mereka lucu sekali. Gumam Mekaira dalam hati merasa senang berhasil mengerjai. Sebentar. Lo kagak inget nama lo siapa? Gagap Kevin menguasai keterkejutannya. Mekaira mengangguk dengan tampang polos kebingungan. Kamu siapa? Hah? Anjrit. Gue harus bilang ini berkah atau musibah? Ucap Kevin mengusap kasar wajahnya. Dasar gila, orang amnesia dibilang berkah. Kritik Samuel menatap aneh pada pria yang sedang perang batin itu. Aira, itu namamu. Hanya John yang masih bersikap tenang menjawab kebingungan Mekaira. Aira? Ulang Mekaira bergumam yang dibalas senyuman dan anggukan kepala oleh John. Jojo, kenapa wajahmu pucat dan banyak lebamnya? Siapa yang berbuat hal kejam menyentuh wajah tampan berhargamu itu, John? Batin Mekaira menatap sendu pada pria tampan yang sedang menyentuh pipinya. Giliran gue. Tiba-tiba Kevin menyerobot di antara mereka berdua. Cak, bukan. Nama lo Mekaira, dan gue pacar lo. Perkataan Kevin itu sontak membuat semua orang menatap terlongo, hingga sepersekian detik menciptakan keheningan. Pacar? Sejak kapan hubungan gue sama lo berubah jadi pacaran? Batin Mekaira merasa kaget tak menyangka kalau Kevin akan berkata seperti itu. Tidak, dia bukan siapa-siapanya kamu. Samuel langsung membantah dan mendekat ke gadis itu. Aku yang tunanganmu. Lagi-lagi Mekaira dibuat terlongo tak bisa berkata apa-apa. Dia memang selalu begitu. Apaan lo? Gue pacar dia. Lo yang bukan siapa-siapanya. Sewot Kevin. Jangan dengarkan dia. Aku tunanganmu Mekaira. Kita bahkan sebentar lagi akan menikah. Kata Samuel semakin menjadi. Lalu terjadilah adu gulat antara Kevin dan Samuel yang tak mau kalah. Mereka kenapa malah berantem sih? Mekaira hanya bisa menonton pergulatan adu mulut kedua pria itu. Dengan tiba-tiba John menangkup sisi wajah Mekaira dan mengarahkannya agar hanya menghadap ke arahnya. Bingung Mekaira. Aira. Terjeda sejenak, John mendekatkan wajahnya ke wajah Mekaira dan... Cup, dia mengecup kening Mekaira cukup lama. Yang sukses membuat kedua mata gadis itu melotot terkejut. Apa ini? Batin Mekaira berteriak seiring jantungnya berpacu cepat. Kembali John sedikit memberi jarak di antara wajahnya. Dia menempelkan keningnya dengan kening Mekaira lalu mengucapkan kata. Aira, aku suamimu. Hah? Terlongo Mekaira tak bisa mengucapkan kata-kata lagi. Tubuhnya lemas seraya jantung dia sudah tak terkontrol lagi saking terkejutnya. Suami? Hah?
Sama halnya Kevin dan Samuel yang terkejut akan ucapan John yang berani dan di luar dugaan. "Lo, kakak." Ibu Lestari menepuk kedua pundak kedua pemuda itu sehingga ucapan mereka tercekat dalam tenggorokan. Samuel dan Kevin menoleh ke arah wanita si pemilik tangan, yang memberikan isyarat kedikan dagu sebagai kode agar membiarkan John dan Mekaira berdua dulu. Samuel dan Kevin melirik kembali ke arah ranjang. "Sepertinya sudah tidak ada kesempatan lagi bagi gue," gumam Kevin yang dibalas gumaman dan mangkutan kepala oleh Samuel. "Sedari awal memang aku tidak akan menang kalau bersaing dengannya," ucap Samuel, lalu mereka berdua pun secara serempak menghembuskan napas panjang. Kemudian dengan pasrah melangkah pergi keluar ruangan meninggalkan dua insan itu.